Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke ya, sekarang kita akan mencari peluang di gold ya. Kemarin kita sudah pantau dan hari ini hari Selasa. Semoga ada peluang dan semoga profit. Karena yang namanya stop loss itu ya pastilah ya. Cuman ya kita sebisa mungkin berupaya untuk mendapatkan profit ya. Oke. Nah, di sini saya sudah buka di time frame daily. Yang pertama begini. Ini kemarin kita tandai sebagai fair value gap di daily. Kita tarik serut. Nah, kita perhatikan bahwa close-nya candle yang kemarin hari Senin ya kan. Ini mampu close tepat habis di fair value gap. Nah, berarti ini dorongan kuat ke bawah ya. Berarti dorongannya memang sangat kuat ke bawah. Nah, kenapa kok begitu? Nah, ini kan engulfing apa namanya fair value gap ini nggak di respect ya kan. Ya, ini fair value gap ini nggak di respect. Jadi ini sangat kuat dan di sini kita bisa lihat dia break low-nya candle hari Jumat ya, hari Jumat pada akhirnya ini break. Jadi mampu close di bawahnya low di hari Jumat, bukan sweep ya. Jadi dengan melihat hal seperti ini, maka saya akan condong mencari peluang sell untuk hari ini. Begitu. Nah, sellnya di mana? Nah, ini kita punya candle daily ini yang hari Senin kita pakai sebagai ring trading kita. Nah, gini. Jadi, ya, kita akan mencari peluang di premium diskon zone-nya. Nah, gitu ya. Oke, jadi karena ini kan break. Ini artinya liquidity-nya sudah diambil, tapi ini liquidity run. Kita tunggu harganya retrace, kemudian jatuh gitu ya. Nah, udah kita sekarang lihat di time frame H1. Nah, ini time frame H1 kalau kita lihat nih di time frame H1. Nah, oke ya. Kalau kita lihat di time frame H1 ini guys, kalau kita perhatikan benar-benar ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ini. Ketika harga ini turun masuk ke sini, kemudian pullback, ini pullback valid dan pullback ini diambil, maka secara otomatis low sebentar ya, low ini adalah low valid ya kan, yang low pada hari Jumat ya, Senin oke. Low hari Senin ya ini. Nah, ini adalah low valid, maka ini di break, maka ini adalah break of structure ya kan. Ini adalah break of structure. Oke, nah gini. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bos, artinya kita mempunyai high ini sebagai high valid ya kan. Oke, ini high valid karena sudah break low valid, maka high ini high valid. Kemudian setelah kita menemukan high valid, kita akan mencari low validnya juga. Dan di sini lihat nih, gerakan naik ke atas ini sudah mampu mengambil ini pullback ini. Maka ini adalah inducement yang sudah diambil. Jadi low ini adalah low valid. Oke, ini adalah low valid. Jadi kita sudah tarik tadi Fibo. Nah, ini maka kita tinggal tunggu aja ini harga masuk ke zona optimal trade entry kita ya kan. Nah, di mana? Nah, kita punya ini kalau secara zone ya ini. Oke. Nah, ini adalah zona optimal trade entry kita. Gitu, guys. Ya. Oke, nah ini. Nah, di sini jadi nanti kita akan tunggu ini harga masuk sampai ke sini ya kan. Kemudian membuat konfirmasi sell di M5, membuat change of character, nanti di apa namanya?
H1-nya saya berharap adanya subten, jadi nanti ini akan membuat fair value gap buy, kemudian dimatikan oleh fair value gap sell, kemudian kita tunggu harga balik ke fair value gap sell, dan disitu kita turunkan time frame ke M5 untuk mencari peluang sellnya. Oke, ya, jadi seperti itu aja. Kenapa kok begini ya? Karena ini liquidity run di H1 bos. Oke, nah kita mempunyai ini sebenarnya di H1 juga punya fair value gap, tapi fair value gap ini sudah diambil di sini. Artinya kalau nanti kita mau menggunakan fair value gap ini, kalau saya ini nanti harus sweep ya, nggak boleh break. Ini di sweep. Jadi candle H1 ini nanti sweep ujung ini sweep, kemudian turun membuat fair value gap sell. Ya udah, kita bisa cari peluang sell di situ. Jadi maksud saya gini, ini kan naik, ini belum, masih setara, ini masih apa namanya, equal high, berarti masih liquidity. Jadi harapan saya itu nanti kayak gini, ini terus kemudian balik lagi turun gitu. Nah, ini kalau enggak, kalau ternyata dia ini break naik, ya kita tunggu di optimal trade entry sini gini. Oke. Nah kayak gini guys, jadi pandangan saya seperti itu untuk hari ini. Nah kalau nanti ini harga, ya kan, harga ini ternyata sweep ini apa, liquidity di sini, buy set ini. Nah, nanti kalau ini di sweep terus turun membuat fair value gap sell di H1, ya saya akan tunggu di fair value gap sellnya untuk cari sell. Oke. Tapi kalau ini nanti ternyata naik terus, kita tunggu di sini untuk mencari peluang sell, mencari konfirmasinya itu di sini gitu. Jadi itu pandangan saya. Oh, oke. Nah, kemungkinan ya, harapan saya ini kan hari Selasa ya, hari Selasa ini turun sampai menyapu low-nya ini. Kalau saya melihat di time frame daily itu ada dua fair value gap. Nah, ini di sini kita punya, nah ini ya, lihat ini kita punya zona ini. Nah, target terjauh bisa sampai ke sini, kalau saya bisa sampai ke sini. Tapi karena ya kita cari peluang ya intraday, nggak usah jauh-jauh. Itu kalau full dari sini ke sini ini udah cukup lumayan lah ya. Dari sini ke sini cukup lumayan. Nah nanti kalau ternyata ini di break, kita bisa cari peluang lagi untuk hari Rabu. Oke gitu. Oke, sampai hari Jumat. Nah mungkin akan terjun sampai sini, baru kemudian naik lagi atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Kita bereaksi aja terhadap pasar. Kalau kita melihatnya seperti ini, yang kita bisa lihat ya, kalau saya melihatnya ini adalah peluang sell. Nah kenapa? Kan kemarin kita di H1 sudah dikasih clue pertama, itu di sini kita punya change of character, ya kan? Di sini kita punya change of character. Oke. Nah setelah membuat change of character, ya kan, kemudian bos. Jadi sebenarnya setup ini komplit untuk sell menurut saya ya. Jadi ini change of character, kemudian bos. Nah disusul bos, seharusnya di sini nanti turun gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu sampai sini harapannya. Ya, itu pandangan saya, boleh beda, namanya trader. Yang penting jangan lupa pasang stop loss. SL profit itu hal biasa, yang penting akumulasinya di akhir minggu, di akhir bulan tetap profit, itu harapannya. Oke, saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.